Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan dalam setiap kajian. Itu menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realita, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, serta riset menjadi landas tumpu kami dalam memahami fenomena sebagai satuan topik bahasan channel Kandaga Winaya. Topik bahasan pada kesempatan ini belajar kepada membaca dan menulis. Topik ini dilatar belakangi oleh pemahaman atau oleh konsep belajar. Belajar dipandang sebagai upaya sadar dan terencana untuk peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap, dan pengembangan keterampilan. Jadi, kita ulangi. Dasar pemikiran kita terhadap belajar kita pandang sebagai upaya sadar dan terencana untuk peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap, dan pengembangan keterampilan. Jadi dalam belajar itu ada sebuah proses yang dinamis yang dapat mengubah individu sehingga menjadi peningkatan. Jadi dengan belajar kita bisa mempertahankan keabadian di dalam dunia ini. Karena hanya dengan perubahan segala sesuatu dapat kita pertahankan keabadiannya. Oleh karena itu tadi dalam topik ini kita ambil, yuk kita belajar kepada membaca dan menulis. Selanjutnya, apa objek material kita dalam fokus bahasan ini? Menjadi objek material dalam fokus bahasan ini yaitu membaca, menulis. Nah, kita akan melihat bahwa kedua objek material bahasan ini bagaimana membaca menulis itu kita tempatkan sebagai keterampilan bahasa. Maka itulah yang akan menjadi fokus atau menjadi objek dari bahasan kajian ini. Keterampilan bahasa kita lihat dari membaca dan menulis. Yuk kita belajar dari sana. Nah, berikutnya kita lihat sumber bahan ajarnya. Pertama, berdasarkan skemata, berdasarkan modus otoritas, dan berdasarkan riset. Diyakini bahwa baik membaca maupun menulis itu sama-sama menggunakan tiga sumber tadi. Dia bisa bersumberkan pada pengetahuan, pengalaman individu tersimpan dalam wilayah mental, sehingga kita sebut sebagai skemata. Pengetahuan, pengalaman di luar individu atau milik orang lain, juga itu bisa dijadikan sumber bahan ajar, khususnya nanti kita kaitkan dalam membaca dan menulis. Dan riset, pemaduan antara skemata, modus otoritas, dan metodologis. Jadi sumber bahan ajar yang akan kita kembangkan, bahwa kita yakini bahwa membaca dan menulis bersumberkan dari tiga tadi. Selanjutnya, sumber tadi akan melibatkan mekanisme psikofisik, bagaimana pengendalian jiwa raga, dan sekaligus strategi produktif. Jadi mekanisme
psikofisik, bagaimana aktivitas jiwa raga ketika dia membaca dan ketika menulis. Kemudian strategi produktif. Nah, saya pahami atau saya konsepkan bahwa strategi itu dipandang sebagai multi cara untuk mencapai satu tujuan. Nah, saya pandang seperti itu. Jadi satu tujuan dapat diselesaikan dengan multi cara. Oleh karena itu, orang harus memiliki strategi sehingga produktivitas atau ketercapaian tujuan dapat dihasilkan. Nah, jadi kita yakini bahwa membaca dan menulis itu bisa kita jadikan sebagai sumber bahan ajar dan sekaligus menjadi objek material dalam membaca menulis karena mereka kedua tadi itu menjadikan sebagai keterampilan berbahasa. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana area isi dari membaca dan menulis tadi. Artinya, apa yang dapat kita pelajari dari membaca dan menulis? Nah, saya rumuskan di sini. Ada 20 komponen minimal yang dapat kita pelajari dari membaca dan menulis itu. Kita sebut sebagai area isinya nanti. Pertama, kita bisa belajar tentang hakikat. Kita bisa belajar tentang fungsi. Belajar kedudukan. Belajar tentang partisipannya. Belajar tentang maksud, tujuan, kemudian prosesinya atau rangkaian kegiatannya bagaimana, kemudian sumbernya, media, kemudian penggunaan aspek kebahasaannya. Nah, kita sudah dapat 10 poin yang dapat kita pelajari dari membaca dan menulis. Selanjutnya bisa kita lanjutkan lagi. Kita bisa memperoleh 10 poin lagi dengan belajar dari membaca menulis itu. Kita bisa belajar tentang laras, kita belajar tentang genre, kita juga belajar tentang konstruk, kita belajar bagaimana mekanisme psikofisik. Kemudian kita bisa juga belajar tentang aksesibilitasnya, keberterimaannya, kemudian sarana, prasarana, kemudian implikasi dampak. Kita juga bisa belajar tentang konteks. Dan yang terakhir kita bisa belajar tentang resiko dari membaca dan menulis. Nah gitu, jadi mengapa tadi saya ambil topik kita harus belajar dari membaca dan menulis? Karena diyakini minimal dapat kita pelajari 20 komponen dari membaca dan menulis. Apa saja yang dapat kita pelajari? Kita bisa belajar tentang persamaannya, kita bisa belajar perbedaan, dan kita bisa belajar juga kausalitasnya, hubungan sebab akibat. Nah, jadi betapa hebatnya manakala kita mau belajar kepada membaca dan menulis. Selama ini, kesadaran kita untuk mencoba belajar pada membaca dan menulis itu mungkin belum terpikirkan. Kita hanya sebagai praktisi pada membaca dan praktisi pada menulis. Tapi kita tidak pernah mempelajari di balik membaca dan menulis itu. Ternyata kita bisa belajar tentang hakikat. Apakah itu hakikat tentang konsep, hakikat tentang fakta, hakikat tentang prosedur atau langkah-langkah. Atau kita juga bisa belajar tentang hakikat dari prinsip. Karena kita akan melakukan aktivitas melalui membaca dan menulis itu. Kemudian kita bisa juga belajar tentang fungsi di dalam membaca dan menulis itu.
Ya, bisa fungsi konseptual, fungsi prosedural, fungsi faktual tuh. Jadi betapa banyaknya gitu. Jadi ketika kita ingin belajar dari membaca dan menulis. Bahkan yang jarang kita pelajari juga tentang resiko. Risiko-risiko apa yang dapat ditimbulkan dari membaca dan menulis. Dan mohon dibedakan ini antara membaca dengan membacakan. Menulis dan menuliskan. Nah ini sering. Dalam konteks ini saya pahami atau saya tekankan bahwa menulis itu sebagai aktivitas produktif. Ya, dari pelakunya, dari partisipannya. Jadi kalau dia penulis ya dari pikiran atau gagasan-gagasan diri penulis. Beda dengan menuliskan. Menuliskan itu dia dari sumber tulisan yang ada disalin. Jadi si partisipan menuliskan itu dia tidak ubah atau tidak berbeda dengan fotokopi. Nah jadi berbeda sifat produktivitas dari menulis dengan menuliskan. Jadi mohon ketika menjadi partisipan dalam keterampilan tadi harus benar-benar dia menjadi partisipan aktif, partisipan produktif. Dalam membaca berarti dia harus bisa menerima pesan-pesan yang disampaikan dalam tulisan. Karena ini terdapat hubungan yang sangat erat antara membaca dengan menulis. Jadi ada dua sisi yang saling berhadapan. Ya, andaikan ini membaca, ini menulis. Nah, itu seolah-olah sedang berhadapan dua cermin. Nah, ketika itu terjadi sinkronisasi, maka keberhasilan akan dapat dicapai. Nah, sering terjadi dua sisi atau dua cermin itu tidak sama kejernihannya, ukuran cerminnya. Apakah ini cermin cekung, cermin cebung? Nah, ini. Jadi membaca dengan menulis itu harusnya terjadi kesinkronisasiannya. Dari mana? Yaitu dari 20 komponen yang saya sajikan itu. Nah, namun ketika itu tidak berimbang, otomatis nanti satu dengan yang lain harus saling mengalahkan atau berbeda produktivitasnya. Bisa saja seorang penulis hebat membuat sebuah hasil tulisan, namun dibaca oleh pembaca berbeda kompetensi. Nah ini, jadi mohon kita belajar dari membaca dan menulis itu sangat-sangat diperlukan. Ketika kita nanti menjadi pelaku, menjadi partisipan menulis maupun membaca, kita akan menempatkan diri di mana? Gitu. Atau ketika kita ingin menghubungkan antara membaca menulis itu, apa yang kita hubungkan? Nah, misalkan ada teks tulisan ingin dibaca. Apa hubungannya? Apa yang dibuat oleh aktivitas itu sehingga terjadi keterhubungan antara membaca dengan menulis? Apakah ingin diperoleh persamaan? Apakah ingin diperoleh perbedaan? Atau hubungan kausalitas? Atau bisa juga hubungan sublematif, saling melengkapi. Nah, oleh karena itu, menulis dengan membaca dapat kita pelajari dari aspek persamaannya, dari aspek perbedaannya, maupun dari kausalitas atau sublimasinya, saling melengkapi. Nah, apa yang dapat dipelajari? Nah, berdasarkan area isi, ya ini saya tulis ada 20 komponen. Ya, ada hakikat, ada fungsi, ada kedudukan, ada partisipan, ada maksud, ada tujuan, ada prosesi, ada sumber, media, kebahasaan.
Kita dapat 10 bahan ajar dari membaca dan menulis tadi. Kemudian kita bisa belajar tentang laras, kesesuaian antara pengguna bahasa dengan lingkungannya, kita sebut sebagai laras. Genre, kita melihat bagaimana konstruk atau jenis teks yang digunakan dalam membaca maupun menulis. Jadi teksnya, naskahnya itu nanti apakah itu deskriptif, naratif, persuatif, argumentatif, atau persuasif lagi bisa. Oke. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana mekanisme psikofisiknya. Bagaimana kinerja jiwa raga antara membaca dan menulis. Pasti berbeda. Dan mungkin juga bisa sama. Nah, oleh karena itu, kita bisa pelajari itu dengan membaca dan menulis. Kemudian aksesibilitasnya, keberterimaannya. Sebab ini juga perlu dipertimbangkan. Tidak setiap hasil tulisan itu bisa diterima. Atau tidak setiap membaca itu bisa menerima pesan dari tulisan itu. Jadi keberterimaan dari pesan, dari isi tulisan bisa kita pelajari juga. Kemudian sarana. Sarananya apa untuk menulis dan membaca itu? Apakah selalu dengan selembar kertas? Apakah harus dalam buku untuk menulis dan membaca demikian? Haruskah sarannya selalu buku? Selalu lembaran kertas? Dengan beralihnya teknologi saat ini, kita sudah mulai meninggalkan sarana yang berbentuk cetakan itu. Kita lebih banyak sekarang menggunakan virtual atau digital. Nah ini. Kemudian prasarananya, pendukungnya. Ya apakah nanti sarana tadi kalau kita ambil sebuah berbasis digital atau virtual, apakah pulsanya mencukupi? Apakah channelnya bagus, keberterimaannya, apakah cuacanya tidak mengganggu? Nah itu juga kita bisa pelajari. Tidak hanya dalam membaca, dalam menulis pula. Ketika kita sedang menulis pakai laptop misalkan, ketika sarananya jelek, prasarananya tidak mendukung, tidak mungkin terjadi. Kemudian implikasi juga kita bisa pelajari dari membaca menulis itu. Apa dampak dari menulis tadi? Bisa berdampak sosial, bisa berdampak akademik, bisa juga berdampak ekonomi, berdampak hukum. Jadi dari kita mempelajari dampak atau implikasi dari membaca menulis itu, kita bisa menemukan hal-hal baru. Setiap tulisan pasti dia punya efek. Mungkin multi arah efeknya, dampaknya itu. Atau mungkin juga searah. Demikian membaca. Dampak membaca itu tidak hanya sekedar melihat jejeran huruf, jejeran kalimat. Bisa saja dengan melihat sebuah tulisan kita baca, tiba-tiba kita menjudgment, memutuskan, oh ini plagiat. Karena Anda tahu bahwa kalimat digunakan dalam hasil baca tadi adalah milik orang lain. Oh ini mengandung sara. Nah itu kan, itu dengan membaca juga kita bisa melihat implikasi, dampak dari sumber tadi. Kemudian konteks, yaitu keterhubungan atau kesesuaian antara aktivitas, kegiatan, ruang, tempat kegiatan, dan waktu. Ya, apakah menulis itu harus selalu di meja tulis? Apakah harus disediakan penerangan cukup? Atau harus tersedia secangkir kopi dan makanan ringan? Jadi konteks ketika menulis pun bisa
konteks yang langsung terjadi pada saat prosesi menulis, atau konteks di luar itu. Demikian pula membaca. Sehingga ketika kita prosesi menulis itu tidak selalu menulis itu harus dalam satu ruang tertentu, dalam waktu tertentu, tapi kita bisa saja tempatnya berbeda-beda. Di mana saja kita bisa menulis. Waktunya pun bisa di mana saja. Nah, oleh karena itu menjadi catatan bagi kita jangan terpaku oleh satu kebiasaan, yang mana kebiasaan itu tidak akan tetap permanen seperti itu. Karena sifat manusia itu dinamis. Nah, andaikan kita sudah terlalu mematrikan diri, memaksakan diri harus di sana selalu, ketika konteks tadi tidak terjadi, tidak sesuai, maka tidak akan terjadi aktivitas membaca dan menulis. Terakhir, resikonya. Nah, ini mohon juga dipertimbangkan ketika menulis resiko-resiko yang bakal diterima oleh penulis. Nah, resiko dari mana? Ya, kita bisa kembali lagi. Resiko dari mulai nomor 1, kita bisa jadikan sebuah resiko bagi penulis. Membaca pun demikian. Dan berurut terus dari poin 1 sampai poin 19 itu bisa menjadi resiko bagi aktivitas menulis maupun aktivitas membaca. Nah, ini. Jadi melihat hubungan antara keterampilan bahasa tadi membaca menulis, kita bisa melihat berdasarkan persamaannya, bisa juga perbedaannya, atau hubungan kausalitas antara membaca dengan menulis tadi. Ya, maka yuk kita belajar yuk kepada membaca dan menulis. Nah, setelah kita pelajari, kita tahu hakikat, kita tahu produktivitasnya, tahu dampak dan efeknya, maka lakukanlah oleh kita. Jadi sengaja saya membahas topik ini dari sudut pandang berbeda, yaitu melalui belajar. Tadi di awal belajar dipandang sebagai upaya sadar dan terencana untuk peningkatan pengetahuan, pembentukan sikap, dan pengembangan keterampilan. Belajar memiliki sifat mengubah dan dinamis. Oleh karena itu dengan belajar kita akan abadi di dunia. Maka ketika kita belajar membaca menulis, berarti kita mempertahankan keabadian dunia dan keabadian umat manusia di dunia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.